Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriyani Diniani dengan NPM 205419101. Saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai arachnida. Kelompok 7 sendiri beranggotakan Sangkurian dengan NPM DIF 119016, Eva Rahmawati dengan NPM 2014-191003, Fatimah Az-Zahra dengan NPM 2014-191006, dan Muhammad Rizky Setiawan dengan NPM 2014-191043. Yang pertama, kita akan membahas informasi umum arachnida. Arachnida merupakan bagian dari serangga yang memiliki ciri berbeda dari serangga lain. Steve Sedford menjelaskan, arachnida misalnya laba-laba, kalajengking, dan tungau adalah antropoda yang memiliki 4 pasang kaki untuk berjalan. Di dunia ini ada sekitar 70.000 spesies arachnida dan sebagian besar hidup di daratan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri arachnida. Ciri-ciri dari serangga yang termasuk ke dalam keluarga arachnida yaitu terdiri atas cephalothorax atau kepala sampai dada dan abdomen atau perut. Hampir semua arachnida yang masih ada memiliki habitat di darat, namun beberapa ada juga yang memiliki habitat di air. Semua arachnida memiliki 8 kaki dan tambahan 2 kaki depan yang memiliki fungsi sebagai sensor pertahanan dan juga untuk membantu makan. Untuk membedakannya dengan serangga lain cukup mudah karena kebanyakan serangga lain memiliki 6 kaki. Arachnida sebenarnya jauh berbeda bila dibandingkan dengan serangga karena arachnida tidak memiliki antena maupun sayap. Tubuh arachnida terdiri dari 2 tagma yaitu prosoma atau cephalothorax dan opistosoma atau perut. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang contoh spesies dari arachnida. Contoh pertama yang kita ambil yaitu tungau kuning teh Polyphagotarsonenmus latus. Klasifikasinya diantaranya yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina, famili Tarsonematidae, genus Polyphagotarsonenmus, spesies Polyphagotarsonenmus latus. Tungau kuning teh atau Polyphagotarsonenmus latus adalah spesies tungau mikroskopis yang ditemukan pada banyak spesies tanaman, termasuk spesies pertanian penting seperti anggur, apel, dan buah-buahan lainnya. Tungau ini tersebar di seluruh dunia dengan sebutan berbeda-beda. Di India dan Sri Lanka disebut yellow thymite, sedangkan di Bangladesh disebut dengan yellow jute mite, dan sedangkan di Eropa disebut dengan broad spider. Di Indonesia, tungau ini lebih sering disebut dengan tungau teh kuning yang ditemukan menyerang beberapa tanaman budidaya diantaranya seperti tomat, cabai, karet, dan teh. Serangan yang cukup besar pernah dilaporkan terjadi di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Tungau kuning pelatus ukurannya relatif kecil, yaitu 0,8 mm, dan banyak sekali ditemukan pada permukaan daun bagian bawah. Tungau ini berkembang biak dengan cara kopulasi atau kawin. Akan tetapi ada juga yang tidak mengalami kopulasi. Seekor imago betina dapat meletakkan telur antara 36-40 butir atau 5-8 butir per hari. Siklus hidup tungau kuning pelatus mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, larva, nimfa, dan imago. Penyebaran pelatus terjadi melalui beberapa cara. Untuk pergerakan jarak dekat biasanya dengan berjalan, tetapi untuk jarak jauh mungkin melalui hembusan angin. Cara lain penyebarannya adalah melalui berbagai aktivitas manusia. Tungau ini memiliki distribusi di seluruh dunia. Hal ini diketahui terjadi di Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Pasifik. Contoh dari spesies arachnida yang kedua yaitu tungau puru Eriophyes gastroticus. Eriophyes gastroticus ini dideskripsikan pertama kali oleh Nelpa pada tahun 1918 dari koleksi ubi jalar di Jawa. Tungau puru berukuran sangat kecil dengan badan seperti cacing berukuran panjang antara 148 sampai 160 mikrometer dan tebal 46 mikrometer. Ukuran tubuh yang kecil menyebabkan tungau tidak terlihat oleh mata. Eriophyes gastroticus bentuk tubuhnya tidak beraturan. Siklus hidup hama ini berupa telur, larva, nimfa, dan imago. Telur akan diletakkan pada puru, kemudian menetas menjadi nimfa, dan selanjutnya berubah menjadi imago.
Siklus hidup tungau ini berlangsung di dalam puru atau gal. Tungau puru merupakan hama ubi jalar pada musim kemarau dan telah menyebar di berbagai sentra produksi ubi jalar di Indonesia. Gejala serangan ditandai oleh terbentuknya puru atau gal pada daun, tangkai daun, dan batang. Puru pada tanaman ubi jalar dicirikan oleh terbentuknya benjolan atau kantung ke arah permukaan daun bagian bawah dengan lubang sempit di bagian puncak puru. Ukuran puru bervariasi dengan diameter 2-4 mm. Tingkat serangan puru dapat dilihat dari kepadatannya. Pada serangan yang parah, puru saling tumpang tindih sehingga terbentuk segerombol puru dengan 3-4 puncak. Adapun pengaruh dari serangan tungau akan muncul puru dalam jumlah banyak pada batang, sehingga menyebabkan batang rusak atau cacat. Hama tungau E. gastroticus berkembang pesat pertama kali di Filipina dan Papua Nugini, dan saat ini tungau telah menyebar di beberapa daerah, baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan spesies. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu hama kuning teh. Tungau ini bersifat polifagus dengan kisaran inang yang sangat luas. Inang utamanya adalah mentimun, labu, terong, kacang hijau, jambu biji, macadamia, mangga, pepaya, markisa, tomat, selada air, dan kecipir. Di Indonesia, pelatus ditemukan pada 57 jenis tanaman inang, antara lain tomat, karet, teh, kacang panjang, tembakau, jeruk, dan tanaman hias. Pada tanaman teh, tungau pelatus menyerang daun muda yang merupakan bagian tanaman yang akan dipanen. Penyebaran pelatus terjadi melalui beberapa cara. Untuk pergerakan jarak dekat biasanya dengan berjalan, tetapi untuk jarak jauh mungkin melalui hembusan angin. Cara lain penyebarannya adalah melalui berbagai aktivitas manusia. Tungau ini memiliki distribusi di seluruh dunia. Hal ini diketahui terjadi di Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Pasifik. Gejala serangan pelatus bervariasi bergantung tanaman inangnya. Tungau pelatus menghisap cairan jaringan tanaman yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk menjadi abnormal seperti daun menebal, terpuntil, menyusut serta keriting, tunas dan bunga gugur, atau terjadi perubahan warna menjadi warna tembaga atau kecoklatan. Pada awal musim kemarau, biasanya serangan bersamaan dengan serangan trips dan kutu daun. Pada tanaman teh, tungau pelatus menyerang daun-daun muda, terutama 2-3 daun yang akan dipetik dan tunas. Tungau menghisap cairan daun muda yang mengakibatkan daun menebal, terpuntir, menyusut serta keriting. Daun yang terserang akan mengkilap seperti berminyak dan berubah warna menjadi warna hijau kecoklatan. Tunas yang terserang terhambat pertumbuhannya dan berubah bentuk. Oleh sebab itu, serangan pelatus pada teh sangat merugikan secara ekonomis, karena menyerang langsung bagian daun muda tanaman yang dipanen. Serangan hama tungau ini dapat menurunkan hasil sekitar 75%. Kelebihan dan kekurangan spesies yang selanjutnya akan kita bahas yaitu hama tungau puru. Salah satu famili dari ordo Acarina adalah Eriopidae, merupakan kelompok tungau pemakan tanaman yang berukuran sangat kecil dan memiliki inang yang khusus. Tungau tersebut akan menginduksi berbagai kelainan pada tanaman inang, diantaranya pembentukan puru, tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan terhambat, efek sapu setan, pembentukan erinel atau puru terbuka, dan defoliasi daun. Salah satu hama ubi jalar yang muncul akhir-akhir ini ialah tungau pembentukan puru atau gal yang disebabkan oleh Eriopies gastroticus. Tungau puru ini ditemukan pada tahun 2006 di Desa Wringin Songo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tanaman ubi jalar yang terserang tungau puru umumnya mempunyai tampilan yang kurang menarik karena hampir semua helai daun, tangkai daun, maupun sulur dipadati puru. Hampir semua klon atau varietas ubi jalar yang ditanam terserang tungau puru dengan tingkat keparahan yang beragam. Menurut Amalin dan Vasquez, pada tahun 1993, tungau penyebab puru termasuk kelas Aranida, ordo Acarina, dan famili Eriopidae. Tungau Eriopid merupakan Aranida phytophag, memiliki inang khusus dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Di dunia terdapat sekitar 4.600 spesies Eriopid yang terbagi ke dalam 420 genus.
Serangan E. gastroticus pada ubi jalar terjadi pada daun, tangkai daun, dan batang. Gejala serangan ditandai oleh terbentuknya puru atau gal pada daun, tangkai daun, dan batang. Puru pada tanaman ubi jalar dicirikan oleh terbentuknya benjolan atau kantung ke arah permukaan daun bagian bawah dengan lubang sempit di bagian puncak puru. Ukuran puru sendiri bervariasi dengan diameter 24 mm. Tingkat serangan puru dapat dilihat dari kepadatannya. Pada serangan yang parah, puru saling tumpang tindih sehingga terbentuk segerombol puru dengan 3-4 puncak. Di lapangan, gejala serangan terlihat pada semua varietas yang diteliti, seperti saring, sewu, Ier Melati, Beni Azuma, Ayam Murasaki, dan beberapa klon harapan ubi jalar. Secara umum, tungau eriopit menyebabkan pertumbuhan tanaman abnormal, antara lain pemendekan tunas atau ruas, tepi daun dan pucuk tanaman terpelintir dan tergulung, menghambat pertumbuhan, pengerdilan, pencoklatan, produksi bintik-bintik atau perubahan warna lain pada daun, kemandulan, efek sapu setan, pembentukan puru atau erinei pada daun atau batang atau bunga. Respon tanaman terhadap tungau eriopit bergantung pada jenis tungau, tingkat parasitasi, dan pola distribusi. Selain kerusakan langsung, beberapa spesies tungau eriopit berperan sebagai vektor untuk menyebarkan virus dan jamur patogen yang menyebabkan berbagai penyakit tanaman. Yang terakhir, kita akan membahas tentang cara pengendalian. Yang pertama kita bahas ini adalah cara pengendalian tungau puru. Nah, tungau puru sendiri bisa dikendalikan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan melalui sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dititik beratkan pada kebersihan lingkungan sekitar pertanaman sebelum penanaman dimulai. Bagi hama tungau puru, tumbuhan inang berupa gulma tidak hanya sebagai sumber pakan, tetapi juga tempat tinggal dan berlindung. Yang selanjutnya yaitu pemilihan atau pengaturan waktu tanam. Cara terbaik untuk mengendalikan tungau puru pada saat tanam ialah melakukan budidaya tanaman sehat, meliputi pengolahan dan perbaikan tekstur tanah, penggunaan pupuk berimbang, dan yang terakhir yaitu penggunaan varietas tahan. Yang selanjutnya adalah pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis adalah tindakan yang bertujuan mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau menggunakan alat dan bahan tertentu. Cara ini mampu menurunkan populasi hama secara nyata bila dilakukan secara tepat dan cepat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tangan atau alat dan memangkas bagian tanaman yang terserang kemudian dibakar. Berikutnya ada pengendalian dengan insektisida nabati. Insektisida nabati adalah bahan kimia yang berasal dari tumbuhan. Bahan nabati yang telah diuji pada tungau puru ialah serbuk biji mimba. Biji mimba sendiri banyak mengandung bahan aktif seperti azadirachtin, peliantriol, salanin, dan nimbin. Mimba tidak membunuh hama secara cepat, tapi mempengaruhi daya makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, dan menghambat perkawinan serta komunikasi seksual, serta penurunan daya. Yang terakhir yaitu pengendalian dengan insektisida kimia. Penggunaan insektisida kimia merupakan cara pengendalian yang sering dilakukan karena mudah diterapkan dan hasilnya cepat terlihat. Namun, apabila penggunaannya kurang bijaksana akan mencemari lingkungan. Insektisida yang digunakan sebaiknya bersifat selektif. Artinya, insektisida efektif terhadap hama sasaran dan aman terhadap musuh alami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengendalian dari tungau kuning teh dengan cara pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan pemangsa alami tungau kuning teh seperti Neusseulus pupumaris dan Amblysseus mondorensis untuk mengendalikan penyakit setelah serangan. Dan dicoba juga dengan menggunakan semprotan bawang putih dan sabun insektisida. Bisa juga dengan menggunakan perawatan air panas pada plantlet atau kultur jaringan tanaman muda dengan 43 hingga 49 derajat Celcius selama 15 menit. Hal ini juga dapat membantu mengendalikan serangan tungau. Selanjutnya yaitu dengan cara pengendalian kimiawi, yaitu jika memungkinkan selalu pertimbangkan pendekatan terpadu dengan langkah-langkah pencegahan bersama dengan perlakuan biologis. Gunakan bahan kimia hanya jika serangan hama tinggi. Hama tungau ini sulit dikendalikan dengan menggunakan perawatan kimia karena siklus hidup tungau yang pendek yang membuat mereka cenderung mengembangkan resistensi. Jika mitisida benar-benar diperlukan, semprotkan produk yang mengandung apomectin, pyromesifen, dan pyridin.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.